Di tahun 1989, para ilmuwan di Pfizer memulai perjalanan untuk mengembangkan obat baru. Mereka bekerja tanpa lelah, menghabiskan berjam-jam di laboratorium, berharap menemukan solusi untuk masalah kesehatan yang serius. Target mereka, angina pectoris, kondisi jantung yang menyakitkan yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Kondisi ini menyebabkan nyeri dada yang parah dan dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Obat yang mereka kembangkan adalah sildenafil citrate. Awalnya diberi nama kode UK92480. Senyawa kimia ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pengobatan penyakit jantung. Para peneliti percaya bahwa sildenafil dapat melemaskan pembuluh darah di jantung, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi gejala angina. Mereka melakukan berbagai eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Mereka tidak tahu bahwa penelitian ini akan menghasilkan penemuan inovatif dengan dampak yang luas. Penemuan yang akan mengubah cara kita memahami dan mengobati kondisi medis tertentu. Uji klinis awal untuk sildenafil dimulai pada awal tahun 1990-an. Para dokter dan ilmuwan dengan hati-hati memantau respon pasien terhadap obat ini. Meskipun obat tersebut menunjukkan harapan untuk angina, efeknya tidak begitu terasa seperti yang diharapkan para peneliti. Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka berada di jalur yang benar. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Data menunjukkan adanya efek samping yang menarik perhatian. Pria yang terdaftar dalam uji coba mulai melaporkan efek samping yang tidak biasa, peningkatan ereksi. Ini adalah temuan yang mengejutkan dan tidak terduga, yang membuka jalan untuk aplikasi medis yang sama sekali baru. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa sildenafil mungkin memiliki potensi yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka mulai mengeksplorasi kemungkinan baru dan melakukan lebih banyak penelitian untuk memahami efek ini. Penemuan ini akhirnya mengarah pada pengembangan Viagra, obat yang sekarang dikenal luas untuk mengobati disfungsi ereksi. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan tujuan mengobati penyakit jantung. Efek samping yang tidak terduga ini, yang awalnya merupakan keanehan, segera menjadi fokus utama penelitian. Para ilmuwan awalnya tidak menyangka bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang begitu signifikan. Namun, hasil yang mereka temukan sangat mengejutkan dan membuka jalan baru dalam penelitian medis. Para ilmuwan menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berpotensi inovatif. Penemuan ini tidak hanya menarik perhatian komunitas ilmiah, tetapi juga memiliki potensi untuk mengubah cara kita memahami dan mengobati masalah kesehatan tertentu. Sildenafil tampaknya memiliki dampak yang signifikan pada fungsi ereksi. Penemuan ini membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana senyawa ini dapat digunakan dalam pengobatan disfungsi ereksi dan kondisi medis lainnya. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa sildenafil bekerja dengan menghambat enzim yang disebut fosfodiesterase tipe 5 atau PDE5. Enzim ini memainkan peran penting dalam regulasi aliran darah di berbagai jaringan tubuh. Enzim ini ditemukan di berbagai jaringan, termasuk otot polos penis. Dengan memahami mekanisme ini, para ilmuwan dapat mengembangkan terapi yang lebih efektif untuk mengatasi disfungsi ereksi. Dengan memblokir PDE5, sildenafil memungkinkan pembuluh darah di penis untuk rileks dan melebar, yang menyebabkan peningkatan aliran darah dan akibatnya ereksi. Proses ini tidak hanya penting untuk fungsi seksual, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita dapat mengelola kondisi medis yang melibatkan aliran darah dan fungsi vaskular. Menyadari potensi penemuan mereka, Pfizer membuat keputusan penting untuk mengalihkan fokus penelitian mereka dari angina ke disfungsi ereksi, atau DI. Ini menandai titik balik dalam sejarah sildenafil. Pada saat itu, DI adalah subjek yang tabu, seringkali diselimuti rasa malu dan kesalahpahaman, perawatan terbatas dan seringkali tidak efektif. Sildenafil, dengan mekanisme aksi baru dan hasil yang menjanjikan dalam uji klinis, berpotensi untuk merevolusi cara DE dikelola dan dipersepsikan. Pada tahun 1998, setelah uji klinis yang ketat dan proses peninjauan yang menyeluruh, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA menyetujui sildenafil untuk pengobatan disfungsi ereksi. Obat tersebut diberi nama merek Viagra dan dengan cepat menjadi fenomena global.
Untuk pertama kalinya, pria dengan DI memiliki akses ke obat oral yang efektif dan dapat ditoleransi dengan baik. Kedatangan Viagra menandai perubahan paradigma dalam pengobatan DI, menawarkan harapan dan memulihkan keintiman bagi jutaan pria di seluruh dunia. Fenomena global meruntuhkan hambatan. Dampak Viagra meluas jauh melampaui ranah kedokteran. Keberhasilan komersial obat tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya salah satu obat-obatan dengan penjualan tercepat dalam sejarah. Lebih penting lagi, Viagra membantu meruntuhkan stigma seputar DI. Dengan membawa percakapan tentang DI ke ruang terbuka, Viagra mendorong pria untuk mencari bantuan dan mendiskusikan masalah mereka dengan penyedia layanan kesehatan mereka. Melampaui DE penggunaan sildenafil lainnya. Ketika para peneliti terus mengeksplorasi potensi sildenafil, mereka menemukan bahwa obat tersebut memiliki aplikasi terapeutik lainnya. Pada tahun 2005, FDA menyetujui sildenafil untuk pengobatan hipertensi arteri pulmonal, kondisi paru-paru serius yang ditandai dengan tekanan darah tinggi di arteri yang memasok paru-paru. Dengan nama merek Refaccio, sildenafil digunakan untuk meningkatkan kapasitas latihan dan menunda memburuknya kondisi klinis pada pasien dengan HAPI. Penggunaan yang diperluas ini semakin menunjukkan keserbagunaan sildenafil dan kemampuannya untuk mengatasi berbagai kondisi medis. Kebangkitan generik memperluas akses. Pada tahun 2017, paten Pfizer untuk Viagra berakhir di Amerika Serikat, membuka jalan bagi diperkenalkannya versi generik sildenafil. Ketersediaan generik menyebabkan penurunan yang signifikan dalam biaya obat, membuatnya lebih mudah diakses oleh populasi yang lebih luas. Kebangkitan generik semakin mendemokratisasi akses ke pengobatan DI, memastikan bahwa biaya tidak lagi menjadi penghalang bagi pria yang ingin meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seksual mereka. Sildenafil dalam budaya populer, ikon budaya. Dampak budaya sildenafil tidak dapat dilebih-lebihkan. Obat ini telah ditampilkan dalam banyak film, acara TV, lagu, dan rutinitas komedi stand-up. Ini telah menjadi bagian dari leksikon budaya, sering digunakan sebagai metafora untuk potensi dan kejantanan seksual. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa kehadiran budaya yang tersebar luas ini meremehkan DI, yang lain berpendapat bahwa itu mencerminkan dampak besar obat tersebut terhadap masyarakat dan perannya dalam mendorong dialog terbuka tentang kesehatan seksual. Cara kerjanya memahami mekanisme aksi sildenafil. Sildenafil, yang lebih dikenal dengan nama merek Viagra, adalah obat yang banyak digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi pada pria. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja obat ini? Sildenafil terdalam kelas obat yang disebut inhibitor fosfodiesterase tipe 5 atau PDE5 inhibitor. Obat ini bekerja dengan cara yang sangat spesifik di dalam tubuh. PDE5 adalah enzim yang memecah molekul yang disebut cyclic guanosin monophosphate atau CGMP. CGMP ini sangat penting karena terlibat dalam mengatur aliran darah di berbagai bagian tubuh, termasuk penis. Dengan menghambat PDE5, sildenafil memungkinkan CGMP menumpuk di sel otot polos penis. Akumulasi CGMP ini menyebabkan relaksasi otot-otot tersebut, peningkatan aliran darah ke penis, yang pada akhirnya memfasilitasi ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Penting untuk dicatat bahwa sildenafil tidak bekerja tanpa rangsangan seksual. Obat ini tidak akan menyebabkan ereksi secara spontan, tetapi hanya meningkatkan respons alami tubuh terhadap gairah seksual. Dengan kata lain, sildenafil membantu tubuh merespons rangsangan seksual dengan lebih efektif, tetapi tidak akan bekerja jika tidak ada rangsangan tersebut. Meskipun umumnya aman dan efektif, sildenafil dapat menyebabkan efek samping. Beberapa efek samping yang umum termasuk sakit kepala, muka memerah, gangguan pencernaan, hidung tersumbat, dan sakit punggung. Efek samping ini biasanya ringan dan sementara. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi, sildenafil dapat menyebabkan efek samping yang lebih serius. Ini termasuk priapism, yaitu ereksi yang berkepanjangan dan menyakitkan, serta kehilangan penglihatan atau pendengaran. Kondisi ini memerlukan perhatian medis segera. Sangat penting untuk menggunakan sildenafil hanya di bawah bimbingan profesional kesehatan. Konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa obat ini aman untuk Anda gunakan.
Pastikan untuk mengungkapkan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, terutama penyakit kardiovaskular, karena kondisi ini dapat mempengaruhi cara kerja sildenafil dalam tubuh Anda. Selain itu, sildenafil dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, seperti nitrat yang sering digunakan untuk mengobati angina. Interaksi ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berbahaya. Oleh karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai pengobatan dengan sildenafil.